Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Sobat Semesta sekalian. Pada kesempatan ini kita sedang berada di Taman Nektar Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bersama kami sudah ada siapa, Pak Abid? Kang, panggilannya Encek atau namanya? Kang Deddy Encek. Saya kenalnya malah Encek aja. Encek aja ya. Oke. Tapi nanti perkenalan deh. Oh, iya. Lanjut ya. Mungkin sebelum dilanjut, Kang Cek, silakan memperkenalkan diri, mungkin nama, pekerjaan, dan di bagian mana di BPLHK ini. Silakan, Kang Cek. Baik, terima kasih Kang Oik, Mas Abid ya. Iya. Itu panggilan udaranya itu ya kayaknya ya. Ya. Oke, Tapi siap. enggak juga sih. Panggilan harian. Panggilan Panggilan harian ya. 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 Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ini sebenarnya jadwal ini udah berminggu-minggu ya. Iya, iya. Hanya masing-masing punya Kesibukan. ya. Tapi bagusnya supaya nggak menghalangi muka ya, agak ke bawah dikit Oh, ya. iya sih, ya. Itu di kamera kurang iya. ini ya. Ya, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Nama lengkap dulu. ya. Nama kalau lengkapnya sebenarnya siapa? Oke, kalau nama saya Dedi aja sih, bukan Oh, Dedi Dedi aja. ya. Kalau Cuma di Dedi Simpek tempatnya. namanya apa? Kalau di Simpek Dedi aja. Oh, Dedi. Dedi doang, bukan Dedi doang ya, Dedi aja. Dedi, ya. Tapi Oke. teman-teman banyak manggil saya Dedi Encek. Dedi Ya. Encek. Kenapa tuh? Encek Nah, itu apa? itu apa ya? Mungkin menurut mereka seperti apa ya? Seperti Encek atau Encek. kalau Encek saya sendiri apa itu? Cek kalau saya itu, bercermin biasa aja sebenarnya. Encek cek itu itu apa? mungkin karena Apa? sipit ya. Oh, sipit. Dulu Iya. kalau sejarahnya sih dulu memang saya lama di Tangerang juga. Jadi mungkin di situ banyak Cina Tangerang. Oh, iya. mungkin karena asal Terkait sana dengan komunitas Kom- kali ya, ya, komunitas teman-temannya. Jadi, oh itu Encek gitu ya. Ya. Oh, Encek itu Atau mungkin sipit. dulu itu sebenarnya putih ya. Kalau sekarang aja di hutan diklat Agak- jadi hitam agak ya. Agak ya, bukan hitam agak ya. Kesehariannya di Balai Pelatihan LK Bogor? Ya ini keseharian saya kalau ini boleh ya saya cerita sedikit. Ya, boleh. Banyak juga nggak apa-apa. Oh iya ya, Kesempatan ini. kan kesehariannya nggak langsung di hutan diklat kan. Betul. Oh, Iya, betul. Dulu sebelumnya. saya masuk tahun 96. 96 sampai sekarang. Itu lulus SMA atau ya, gimana? Lulus SMA. Hmm. 96 kurang lebih 24 tahun ya. 24 Ya, tahun. 24 tahun. Iya. Nah, dulu saya begitu masuk nggak langsung sekarang di hutan diklat. Enggak. Dulu saya sempat di asrama. Di asrama. Ya, setelah itu saya ditarik untuk di perbantungan di tata usaha. Oh Tata iya. usaha. Di tata usaha. Saya ingatnya persuratan ya. Nah, betul. Saya sempat di sana kurang lebih 3 tahun. 3 Di tahun. sana terus diperbantukan di SF seksi sarana pelatihan seksi Dulu KSE ya pelatihan di seksi pelatihan. Oh, di seksi pelatihan pernah ya. Pernah. Oh, iya, betul. Berapa lama di situ? Di pelatihan kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Nah, setelah itu saya ditarik ke hutan diklat sampai Hutan diklat. alhamdulillah sampai sekarang kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Ya, 3 tahun Oke. berjalan. Nah, Iya. tapi kayaknya dulu pernah ini juga Kang Jack ya, nangani kepegawaian ya, kan pernah cerita juga tuh. Betul. iya, iya. Dulu saya sering bolak-balik Manggala Itu tahun berapa tuh? itu tahun berapa ya? Aduh. 2018. Ya sekitar itu. Itu waktu di 2018. persuratan kan? Betul. Di Waktu TU di ya. persuratan. jadi Saya nggak pernah misalkan- ketemu Ya. Misalkan ada teman yang kenaikan pangkat, kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan ya. kenaikan jabatan atau dulu kan nggak seperti sekarang ya. Ya. Ya, dulu kita harus antar harus ke sana, antar karena terus- berkas ya, betul. dokumen. Ya. Nah, Oke. seperti itu. Iya, mungkin itu kalau diceritakan ini mungkin panjang ya, tapi singkatnya begitu ya. Tapi sekarang posisinya kita ingin mengetahui terkait dengan kegiatan di hutan diklat kan. Terus apa sih yang menjadi tugasnya, kemudian apa yang menjadi, kan ada kecenderungan ya tiap orang dari tugas yang diberikan itu Keahlian khusus saya mau minatnya di sini, kemudian saya kayaknya pasnya di sini. Nah, kira-kira Ya. apa itu? Betul. Ini
Kalau pengalaman saya ya, setelah dari tata usaha, dari penyelenggaraan, terus sekarang di hutan diklat. Nah, kalau lebih menarik memang di hutan diklat ini. Di lapangan ya? Ya, di lapangan. Karena kerjanya ya kayak gini, kita pakai seragam nih pakai kaos. Sebetulnya kalau jabatan itu ya sebenarnya pengadministrasi umum ya. Hanya kalau sedang tidak ada kegiatan saya lebih senang banyak ke lapangan. di lapangan. Dan di lapangan juga tentu ada yang tugas dilakukan ya. Berdasarkan ya mungkin topoksinya nanti kan terkait dengan hutan diklat. Tapi apa tuh yang sering dilakukan? Banyak. Kalau hutan diklat tuh sebenarnya banyak kalau lapangan seperti misalkan kita patroli lapangan, pengamanan kawasan, seperti itu. Terus penyuluhan kita juga juga. Membantu penyuluh ya. Membantu penyuluh ya. Betul. Ada juga kita penyuluhan juga terhadap masyarakat sekitar, misalkan ya banyaklah seperti sekarang ada setelah kita melakukan ke lapangan tuh banyak lah yang ternyata yang mesti harus kita lakukan seperti itu, Kang Aik. Nah itu tadi kan menarik ya, penyuluhan atau bimbingan mungkin ya ke masyarakat. Kan kita ini punya kawasan KHDTK. Nah masyarakat sendiri tadi kalau Pak Olik yang ada kecenderungan. Ini yang bagus sambung dengan Kang Dedi dengan ini katanya Kang Dedi itu terampil ini ya. Dalam hal budidaya lebah madu ya. Oh iya betul. Gimana ceritanya itu? Sedikit dibilang unik juga iya, dibilang sebenarnya ini kalau budidaya kebetulan ini kita ada di titik lokasi Taman Nektar ya. Nektar Park. Ini apa namanya? Ini Taman Nektar Park. Nektar Park. Ya. Kayak saya nggak tahu aja ya, memang nggak tahu. Mas ya ininya istilahnya lokasinya di sini, lokasinya. Di situ sebenarnya saya juga awalnya saya juga nggak begitu kenal dengan dengan yang namanya madu trigona itu. Oh ya, jadi khusus di trigona ya? Iya. Jadi ini trigona ini lebah tanpa sengat. Tanpa sengat. Cerita ini boleh ya saya ceritakan pengalaman saya terjun ke. Ya, kenapa tertarik di situ gitu? Saya tertarik ke situ. Awalnya ya inilah yang saya bilang dinamika di hutan diklat nih seperti ini. Di lapangan ya. Di lapangan. Kita ada budidaya madu, ada budidaya jamur, dan banyaklah seres seperti itu. Nah ini salah satu yang saya tekuni sampai sekarang, yaitu salah satunya budidaya lebah trigona tanpa sengat. Itu. Budidaya tanpa sengat. Nah dulu kok bisa itu awalnya gimana? Ikut pelatihan atau hanya mendampingi saja gitu? Awalnya gini, dulu ada teman kita yang namanya Mas Julian. Mas Julian. Itu teman satu pengelola ya? Iya, satu pengelola di KHDTK ya. Sekarang beliau sudah pindah ke BKSDA Jabar ya? Jawa Barat. Nah, itu saya kalau sama Mas Jul itu bisa dibilang guru saya lah. Mas Jul itu. Kami sering bilangnya pawang lebah. Pawang lebah. Karena beliau tuh udah di sini juga kan ada tuh lebah yang ada sengatnya juga, hanya nggak banyak. Jadi di belakang kita ya, saya pernah di belakang kita ini. Nah, kalau Mas Jul ini udah nggak takut lagi sama yang namanya sengat itu, udah biasa mungkin ya. Nah, kalau saya walaupun udah 3 tahun masih ada takut. Masih takut. Masih ada rasa. Pernah disengat? Belum. Berarti harusnya disengat dulu ya. Apalagi kita ya. Nah itu. Ceritanya saat beliau sedang memecah atau nyeplit ya, bahasa ininya nyeplit dari 1 kotak menjadi 2 kotak. Nah, di situ saya merhatikan, saya lihat, saya tanya-tanya, oh ini seperti ini, biar dari 1 menjadi 2 itu seperti bagaimana prosesnya. Nah di situ saya lihat, saya perhatikan. Nah setelah itu
Saya minta satu awalnya, Ya, minta untuk satu. dibudaya di kantor ya, Iya. untuk contoh gitu ya. Contoh, saya Mas Jul, saya minta satu untuk dibawa ke rumah. Satu Hmm. kotak. Satu kotak itu pun hasil dari nyeplit itu. Nyeplit. Untuk Jadi biangnya apa kalau istilahnya apa? Indukan ya. Indukan bukan. ya. Ya. Jadi kan kalau yang jenis Lepisep itu kan atau towel ya, bahasa Sundanya Towel ya. Towel ya. Itu kan dari satu kotak kita pecah bisa menjadi dua. Heeh. Nah, bisa menjadi dua kotak. Nah, hasil pecahan itu saya minta ke Mas Jul. Mas Jul, saya minta satu untuk saya nyoba di rumah. Untuk Awalnya belajar ya. iya, belajar. Karena memang saya belum begitu senang terhadap apa. Belum tertarik lah Belum kira-kira. tertarik ya, belum tertarik. Nah, saya biarkan di rumah. Nah, tapi ada tanggal apa? Tanggal saya pecah catat. koloninya ya. Betul. Misalkan waktu itu kalau nggak salah tahun 2021 kalau nggak salah. 2021 ya. 2021. Kurang lebih itu selama 6 bulan saya biarkan. Sejak bawah ya. Sejak Sejak bawah. tadi dari Mas Jul itu untuk belajar tadi Betul, ya. sejak bawah saya biarkan, nggak saya sentuh, nggak saya apa. Cuma kalau ditengok ya kelihatan karena kebetulan saya simpan di depan rumah. Jadi setiap saya lewat tuh kelihatan. Cuma hanya nggak saya sentuh, nggak saya apa. Ya, ya. Nah ceritanya setelah kembali lagi Mas Jul melakukan pemanenan di sini, hasilnya kan limpah tuh ya. Sampai waktu itu pakai karena masih manual, jadi kita hanya ngambilnya itu kita colek. Saya lihat itu hasil madu sampai satu apa ya? Satu kotak. Dari satu kotak itu sampai hasil madunya itu sampai satu botol, bukan satu tempat waktu itu pakai bekas Magicom sih. Nah, jadi pernah itu. Iya. Panci ya. Panci lah seperti Panci ya. seperti panci itu. Kalau dilihat sebentar agak mundur dulu. Itu waktu pecah koloni itu bisa ceritakan lebih dalam nggak waktu dengan Prosesnya. Mas Jul itu prosesnya? Dedi. Oh ya, ini apa kita gambarkan proses pemecahan koloni. Mungkin bagusnya dari kotaknya dulu itu terbuat dari apa, terus kan ada kotaknya, terus Untuk kemudahan tadi ya, untuk mecahnya terus gimana? mecahnya gimana, terus pakai apa ininya rupnya ya, apa? Yang ya coba dijelaskan aja. Saya juga nggak tahu istilah-istilahnya itu. Ya, sebetulnya pada saat itu saya juga sebenarnya belum begitu paham ya. Belum runut gitu ya. Oh, belum runut ya, oke. Taunya Pada pas saat itu. dia Jadi kerja saya gitu. tahunya itu sebenarnya cuma mecah itu seperti itu. Saya Ya. perhatikan Mas Jul ya. Mecah itu istilahnya cuma ngambil telur dari kotak satu dibagi dua ke kotak satunya lagi. Nah, terus beberapa ada juga yang diambil seperti di situ di dalam satu kotak itu kan ada telur tua, ada telur muda juga. Nah, itu telur tua, telur muda. Wah, jadi istilahnya Mas Jul ini ngambil dari telur tuanya ini biar cepat proses pecah koloni. Artinya menetas. dia menetas. Terus membedakan telur sama muda sama tua tadi? Muda sama tua, kemudian kan ada juga kantong-kantong ininya. Betul, mungkin madunya kan. Itu cara bedakannya gimana? Kalau yang jenis seperti Lepisep atau towel ini, nah ini seperti ada sekatan. Jadi kantong madu itu ada di depan pintu. Nah, untuk telur-telur itu ada di belakangnya. Oh, nah, gitu. Jadi kita artinya pada saat kita mengambil telur tua atau telur muda itu nggak mengganggu ke madunya. Kantong madu itu. Kantong madunya. Iya. Okay. Nah, tadi bedain telur tua dengan muda. Nah, itu bisa kita lihat dari warna. Ya, warna kalau misalkan yang muda itu coklat dan dia masih agak lengket-lengket. Walaupun sebenarnya telur tua pun lengket gitu. Jadi cuma hanya dari warna itu agak keputih-putihan, dia mendekati untuk menetas. Gitu. Jadi kelihatan jelas ya? Kelihatan jelas di sana ada telur tua, ada telur muda. Terus dalam satu kotak itu ada kantong madu, ada pollen, dan ada ratu juga, ada pekerja. Wah, pokoknya kalau kita sebenarnya kalau kita melihat kehidupan lebah di kotak itu seperti kalau kita ini kan
seperti satu kerajaan itu. Oh, iya. Bangun Satu. perusahaan itu. Betul. Perusahaan Artinya, ada pekerja. Ya sudah, ya bisa dibayangkan lah. Ya. Iya, Jadi di sana ada semacam istana, Iya, ada iya, ratu, ada pekerja, ada tukang membersihkan koloni kotak juga, ada yang mencari pakan seperti itu. Nah, Jadi masing-masing itu udah terbagi Sudah terbagi ya. tugas ya. Nah tadi pecah koloni tadi, kan prosesnya seperti apa? Yang diambil hanya ada nggak raja diambil atau telurnya saja tadi? Nah, betul. Ini juga Ratu. ya, Ratu betul. ya? Kita harus perhatikan juga di sini. Nah, di sini tuh ada telur calon ratu. Nah, kalau kita singkat biasanya dalam permaduan itu caltu. Nah, Caltu. caltu itu calon Itu ratu. istilah umum atau hanya Kang Dedi Encek enggak. dengan teman-teman sini aja? Sebenarnya istilah umum sih. Oh, Kalau istilah saya umum. baca-baca di itu caltu. Caltu Apa ini ya? Caltu ini ternyata Calon calon ratu. ratu. Telur calon ratu. Oh, Nah, masih dalam bentuk telur. Masih iya, dalam bentuk telur? masih karena satu koloni satu kotak itu nggak mungkin ada 2 ratu gitu ya. Iya. Oh, iya betul. Oke. Jadi pada saat kita memecah atau menyeplit kotak itu, perhatikan di situ ada telur calon ratu enggak. Oh, berarti itu. udah kita bedakan tadi tuh. Telur tua, telur muda, telur calon Calon ratu. ratu, betul. Nah, Itu gimana cara bedainnya kalau telur calon Kalau ratu? telur calon ratu itu kelihatan banget, sangat beda. Beda itu maksudnya Ukurannya? besar ukurannya. Ukurannya besar. Oh, iya. Oke. Ukurannya besar. Agak rumit juga ya. Ini Mungkin sih. Pak belajar dari lebah ini Pak Wik tuh, Kang Dedi. Orang belum lahir aja sudah jadi calon pemimpin kan? Iya. Udah tahu ya. Sudah tahu calon ratu. Oke. Nah tadi kalau kelihatan lebih gede Jadi ya. ukurannya. Dari sisi ukuran saja atau ada apa namanya tanda yang lain? Pengalaman saya ini cerita Ya, pengalaman ya, saya. pengalaman, Ya, pengalaman saya yang awalnya saya tidak tahu apa-apa, dari tidak suka menjadi suka kan gitu. Nah, kalau kriteria dari telur calon ratu ini, kalau kita lihat cuma dari ukuran aja sih. Ukuran dari itu ukuran. bisa 4 kali lipat dari telur Yang biasa. Yang Ya, kebanyakan. jadi bentuknya itu besar. Nah, itu wajib kita ambil pada saat kita memecahkan koloni. Artinya apa? Pada saat nanti kotak baru, nah itu udah ada calon ratu. Nah, seperti di dalam kotak baru itu udah ada calon ratu, atau bisa juga telur ratu kita biarkan di kotak lama. Ratu yang lama kita pindahkan. Oh, bisa juga begitu ya. Seperti itu. Tapi kemungkinan telur calon ratu tuh ada banyak atau cuma satu aja di dalam kotak lama itu? Biasanya banyak sih enggak, hanya adalah sampai satu yang setahu saya dan pengalaman saya ya, dalam satu kotak itu saya pernah menemukan dalam satu kotak itu ada 1, 2, 3. Oh, jadi ada beberapa ya? Enggak sebanyak yang seperti telur-telur yang calon Ini Kang Dedi menarik nih. Artinya gini, kalau tadi kan memang sengaja kita pisah ya. Nah kalau misalkan, saya nggak tahu ya pengalaman Kang Encek sudah pernah belum menjumpai, misalkan kita nggak pecah gitu. Kan sudah ada ratu sebelumnya, atau telur itu kita biarkan, maksudnya nggak kita split itu gimana? Pernah nggak seperti itu? Oh ya, kalau dari seperti itu, kalau misalkan kotak katakanlah udah setahun, 2 tahun, kita tidak pecah, kita biarkanlah. Nah ini bisa dibilang pecah secara alami. Di dalam kotak yang sama. Atau dia cari tempat lain nanti? Enggak. Dia cari tempat lain pastinya. Makanya biasanya enggak aneh kalau dalam kotak udah penuh, telur penuh, calon ratu ada. Nah, secara alami dia akan memecahkan diri, entah itu nanti biasanya sih ratu yang lama yang akan keluar. Oh, jadi dia pergi. Iya. Biasanya sih pekerja itu mencari lokasi tempat dulu, ya. mengidentifikasi, ini cocok ini seperti di sini misalkan. Nah setelah itu ganti harinya biasanya bergerombol tuh datang dengan dia biasanya sih membawa ratu. Jadi dia membuat tempat baru, kekuatan baru di situ. Jadi kecenderungannya yang lama ya, dia akan keluar dari tempat kotak itu, memberi kesempatan yang baru itu. Itu kalau kotaknya itu kemarin seperti yang sudah saya ambil videonya bukan? Ya, betul, gitu. Ukurannya berapa itu? Nah, ada nggak ketentuan ukuran itu? Sebenarnya kalau dari ketentuan ukuran kita berapa kali berapa itu sebenarnya nggak ada. Hanya
kita membayangkan aja, ini kan makhluk kecil ya. Ya, ya. Nah, kecil artinya kalau tempatnya terlalu besar mungkin agak kurang hangat lah dia ya. Oh iya benar Nah, benar jadi- bisa. Nah, jadi kesimpulannya ya saya ambil 25 cm ke 30 kalau nggak salah. Oh. Tinggi, 25 lebar, lebar, Lebarnya ya lebar kurang 10 lebih mungkin 10 mungkin. 10. 10. Ya. tingginya ya. Artinya saya nggak melebihi dari kalau lebar tuh antara 15 sampai 10 lah. 10 sampai lebar. 15. 10 sampai Terus 15. panjangnya, Panjangnya ada 30, ada 25. terus tingginya Nah, tadi ketinggian tuh 14 biasanya saya pakai. 14, oke. Artinya Ya. kalaupun terlalu tinggi atau terlalu rendah, kalau terlalu tinggi biasanya kita sulit kalau saat manen. Oh, Nah, gitu. karena terlalu dalam kan Iya, iya, untuk iya, kita. oke, oke. Dan kalau terlalu rendah pada saat pada saat nanti stok madunya banyak, dia akan naik ke atas sampai dia menyimpan madu itu di atas tutup atas plastik. Oh, di gitu. atas tutup. Oh, Iya. jadi atasnya ditutup plastik ya, Iya. bukan sama papan lagi. Ada plastik, ada papan. Oh, jadi 2 lapis. Ya, fungsi dari plastik transparan itu kan ya. Mhm. Nah, fungsi ini untuk mengecek aja sih. Oh ya, Jadi pada saat kita mengecek tuh kelihatan tidak kan, merusak koloni ya. artinya kita tidak membuka tidak merusak lah. Ya, seperti tidak itu. merusak koloni benar. Nah itu Kang Dedi, saya pernah lihat ya Pak Oik ya, Hmm. Di ini pakai bambu ya, pernah nggak itu tempatnya bukan nggak pakai stup gitu tapi pakai bambu. Iya. Atau mungkin yang dilihat Mas Abid ini mungkin Jenis yang lain? enggak. Bukan. Masyarakat mungkin masih apa ya? Belum memindahkan Oh, ke jadi kota. oke. Jadi Oh, ya. secara alami masih Secara alami mungkin ya Nah, masih. soalnya saya pernah lihat-lihat Mhm. dan di YouTube atau baca-baca literatur itu habitat atau tempat yang ini bagus malah di bambu katanya. Ya kemungkinan itu masih di habitat Ya. asli ya. Itu kalau orang Istilahnya apa tuh? istilahnya lok ori lah. Oh, Lapori. lapori. Ya, Oke. belum kita pindah ke kotak budidaya. Ya, seperti itu. istilahnya kalau kotak itu kan sudah ada campur tangan kita ya, Iya. masih campur tangan manusia. Kalau itu budidaya. masih memang dia di habitatnya di bambu Di gitu ya. bambu. Melobangi di bambu, kemudian berkembang beranak pinak di bambu, kemudian kita untuk budidaya dipindahkan ke Pindah ke kotak. kotak budidaya itu namanya kotak budidaya seperti itu. iya. Artinya sebenarnya gini aja sih. Bisa aja sebenarnya betul, bisa dia hidup di dalam bambu sesuai dengan dari alam lah ya. Mhm. Hanya kalau kita untuk budidaya kan mempermudah Untuk pemanenan. permanenan. Oke, Itu oke. aja Nggak- sih sebenarnya. Jadi kalau masih di bambu nanti Susah pada panennya. saat panen harus dibelah ya. susah harus dibelah, Oke, terus iya. nanti kan artinya nggak semudah yang di kotak. Oke. Artinya kalau di kotak kan kita cukup Iya, iya. cara pengecekan mudah, Iya. kita tinggal buka tutup atas, oh kelihatan aman dari semut atau apa segala macam kan Mhm. tutup kembali. Begitupun kalau kita mau panen, tinggal buka kotak atas, kita ambil madunya seperti itu. Nah, tadi menarik tuh, Pak Aik. Kang Encek nyebut aman dari semut. Artinya semut itu juga bagian dari predator ya? Betul, betul. Semut itu sebenarnya banyak. Predatornya itu banyak seperti semut. Nah, Terus apalagi misalkan kita tinggal di daerah yang di situ ada orang ternak apa ya kayak walet gitu. walet. Ya? Walet. Burung. Kenapa? Hmm. Kalau walet pengaruhnya apa? Karena walet itu memakan serangga juga ya. Oh, mengangkat serangga, Makan tapi dia serangga. yang pada saat mencari Iya, makan ya. Jadi pada saat si lebah ini mencari makan, Iya. ada walet bisa aja dimakan seperti itu. Oke. Nah, kalau semut ini biasanya menyerang pada kotak lebah itu, menyerang pada kotak lebah. Tetapi kalau si kotak itu sudah kuat artinya dia pertahanannya kuat. Biasanya itu di lubang pintu itu lebah itu mengasih lem, seperti lem itu lengket apa namanya? Oh, iya ya. Apa Ada namanya? ya? Propolis. ya? Propolis, ya. Propolisnya. Nah, itu pengamanan untuk dia. Jadi sekecil apapun, misalkan kita kotak bisa aja kan ya, nggak serapat gitu ya. Ada yang masih celah-celah kecil Mhm. yang memungkinkan semut masuk. Nah, biasanya itu lebah sebelum dia nyari pakan atau segala macam,
dia mengamankan Iya, dulu. iya, iya. Oh, Dia punya antisipasi perlindungan alami diri betul. ya, alami. Ya, seperti itu. Nah itu saya masih agak mundur lagi, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak sesuai lebih Nggak detail apa-apa. Ilmunya soalnya. biar ini nih, Nah. biar lengkap. Betul. Ini kan kalau kita buat kotakan, kalau kotak itu kan kita posisinya masih, kalau dari kayu ya masih kayu begitu aja. Betul. Nggak ada perlakuan terhadap kayu itu sebelum si koloni itu Dicet dipindahkan. gitu ya. Apa dikasih apa gitu. Kasih biar Sebenarnya awet gitu. kalau dari kotak itu, Nah. yang penting si kotak itu nggak kasar ya sebenarnya. Oh, nggak kasar. Artinya halus. Artinya karena apa, jenis yang lepisep atau towel ini ya, apa si sistem panennya itu kan kita apa ya, menyerok nyodok itu. Oh, iya, jadi ada seroknya khusus Iya. ya. Oh. Jadi dikhawatirkan pada saat ininya Nyerok kasar, nanti terambil juga Oh, jadi material pada saat material pembuatan kotak itu. kotak itu dia harus dihaluskan betul ya. Dihaluskan. Haluskan betul. Cara kemudian apa namanya? Nggak kayak dipancing dulu pakai apa gitu supaya dia bisa betah di situ. Nggak juga ya. Kalau Yang itu, dari pengalaman. dari pengalaman itu kalau kita memecah ya berarti itu seperti kita memecah, Iya. artinya dari kotak baru, Dari kotak baru yang ya, kosong. kotak lama ke kotak baru itu kan artinya kita memindah makhluk hidup Ya, ya, makhluk Iya, hidup. makhluk hidup. Berarti kan kita berpikir, wah gimana nih biar dia betah, Biar betah kan. nyaman, aman kan gitu. Ah. Nah, yang pertama ya kita seperti yang tadi saya bilang, telur harus ada, telur tua, telur muda, calon ratu, Ya. dan jangan lupa di situ dikasih propolis juga, polen, Oh ya. polen, terus Pollen, madunya, ya. Madunya juga ya. madunya untuk cadangan sebelum dia mencari makan keluar udah ada cadangan pakan di dalam gitu. Artinya ini ya untuk meyakinkan bahwa Di situ ya memang di situ ada mirip dengan habitat habitatnya sebelumnya ya. sebelumnya. Iya, seperti itu. Nah itu Kang Dedi, tadi kan sudah dari kayu. Apa untuk kualitas kayu sendiri ada nggak kriterianya atau sembarang kayu boleh gitu? Sebenarnya kalau dari kriteria kayu ya, sebenarnya banyak untuk apa ya, seperti di masyarakat nih yang saya apa lihat, banyak memanfaatkan kayu apa yang namanya bekas cor ya, kayu cora. Bekas cor. Artinya apa? Papan itu. Iya, papan cor ya. Papan cor, berarti dari sengon ya? Ya, Banyak kan? dari sengon. Artinya apa? Mungkin secara hemat ya, ekonomis iya. untuk sebenarnya kayu itu nggak mesti yang bagus-bagus amat sih. Karena kan secara itu juga menyimpannya kan nggak kena air hujan ya. Artinya kayu itu akan tahan lah. Tahan terhadap hujan. Iya, tahan. Karena ditutup lagi pakai apa itu? Kalau misalnya di tempat terbuka di penempatannya, ditutup pakai apa? Pakai ya, bikin atap gitu ya semacam. bisa bikin atap, bisa apa seng atau apa. Artinya si kotak itu nggak kena air hujan seperti itu. Iya, iya. Tapi kalau panas matahari langsung nggak apa-apa, nggak ada masalah ya? Sebenarnya itu pengaruh juga sih, pengaruh pengaruh. terhadap polennya juga. Kalau panasnya benar-benar dari pagi sampai sore gitu kan, kena panas terus. Nah itu agak kurang bagus juga sebenarnya. Pernah pengalaman itu Kang Jack? Kalau saya perhatikan, misalkan saya ada saya perhatikan antara yang panas dan agak apa ya, di tempat yang teduh gitu ya, yang nggak kena sinar matahari. Memang itu banyak perbedaan dari dari hasil madunya. Madunya? Iya. Lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang agak teduh gitu ya. Yang agak teduh. Oh, jadi tidak terkena sinar langsung ya. Bagus juga sinar matahari, tapi nggak terus-terusan, nggak sehari full ya. Sehari full kena sinar matahari. Mungkin kalau pagi ya. Pagi. Ada nggak sih kalau itu? Oh, karena nggak ada depan belakang sih ya, nggak atas ya. Artinya kan nggak matahari ya, memang butuh peneduh saja gitu ya. Nah, mungkin sekarang sudah bisa berinjak ke pakannya. Nah, pakannya gimana? Harus apa yang harus ditanam di sekitar
tempat budidaya trigona itu. Betul. Ini masalah bicara pakan sangat penting ya. Iya, Sangat ya. penting, artinya kita jauh sebelum kita membudidayakan, Ya, kita harus memikirkan dulu pakannya. ya. Jangan asal kita punya Mindahin. tempat, mindahin, udah, nggak sedia tapi pakan, kita nggak baru nanam, menyediakan Pak. pakan. Iya. Nah itu kesananya kan seperti apa kan, mungkin bisa aja kabur, Mhm. bisa aja hasil madunya kurang Kurang, maksimal, ya, ya, ya. seperti itu. Nah artinya apa? Kalau kita mau membudidayakan lebah madu jenis ini, pertama yang kita perhatikan pakan. Artinya kalau di kampung ya, kalau di kampung masih banyak lah apa namanya, Bunga-bunga. pohon-pohon buah atau apa. Mhm. Nah kalau itu kan musiman ya, Iya, iya, artinya, Musiman, benar. ya, artinya dalam 1 tahun itu hanya sekali Atau 2 kali atau 2 mungkin ya. kali. Iya, Kan kalau gitu. mengandalkan dari bunga-bunga dari pohon-pohonan Betul, ya. iya. Mhm. Nah, bagaimana kita menyiasatinya? Supaya gitu. sepanjang- Ya, continue gitu ya. sepanjang hari, Tersedia pakan. setiap hari. Iya, tersedia Artinya terus. tersedia pakan, Mhm. si lebah kita ini bisa makan lah. Iya, iya. Nah, yaitu salah satunya kita mensiasati dengan menanam jenis apa, bunga-bunga, Bunga-bunga. terutama AMP. AMP itu AMP apa? itu air mata pengantin, itu kan, Oh, air mata ya, pengantin. itu kan sepanjang tahun. Ya, sepanjang tahun. Itu Sepanjang berbunga tahun terus ya. berbunga terus. Nah itu bisa kita jadikan cadangan pakan pada saat tanaman buah tidak musim ya. Ya, tidak musim tidak pembungaan musim, ya. Pembungaan. Oke. Betul, seperti itu. Tapi sebenarnya pohon-pohonnya itu juga dari bunga-bunga sembarang ya. Iya. Maksudnya yang penting bunga begitu ya. Pohon yang berbunga Ya, begitu. kebetulan jenis ini kan apa ya? Jenis ini binatangnya lebahnya itu kecil ya. Oh iya. Nah. Terus daya jangkau terbangnya gimana itu? Gini, ya apa? Jenis ini kecil, artinya dia setiap tumbuhan yang keluar bunga, nah dia akan hisap Oh, nektarnya. Iya, iya, iya. Beda dengan apa jenis madu yang apa itu yang sengat itu. Dia kan Dia besar. milih-milih ya. Milih-milih. Hmm. Makanya kenapa masyarakat ini banyak yang membudidayakan jenis Trigona. ini karena apa? Lebih mudah Lebih lah mudah pakannya ya. juga. Lebih mudah pakannya, terus lebih perawatannya lebih ringan gitu. Kan kalau AMP itu ya, air mata pengantin itu kan merambat ya. Merambat. Betul. Nah itu kalau ditanamnya ada Bebas. beberapa itu ya, ada yang dipakai apa? Lanjaran. Kalau bahasa Sundanya itu paranggong. Paranggong. Apa sih namanya Betul. kalau di Iya. ini? Karena Itu berapa meter kira-kira tingginya itu? karena AMP ini memang merambat ya, artinya kita harus apa yang Atur ya, Kang dikasih- bilang itu apa paranggong. Iya. Nah, itu. Sebenarnya nggak ada aturan jarak berapa tanah. Artinya semakin banyak kita tanam bunga itu artinya pakan Cadangan pakannya banyak pakannya ya. akan banyak, Iya. seperti itu. Nah tadi Kang Anjek, maksudnya kan pakan kalau yang ini dia lebih banyak ya, maksudnya nggak milih-milih. Mm. Nah dari kualitas hasilnya seperti apa? Kalau misalkan dengan tadi air mata pengantin atau dia ngambil ini kualitasnya pernah nggak ini ngecek itu? Membedakan. Kalau pada Membedakan. saat berbunga semua gitu untuk pohon-pohonnya atau bunga-bunga itu lain, gimana kualitas madunya itu? ada beda di Ada rasa beda atau di rasa gimana nggak? gitu? Atau Nah, sama betul. aja? Kalau madu jenis trigona ini ini apa ya, jarang kita temukan rasa itu dominan, jarang. Beda dengan madu hutan ya. Oh iya, iya, iya. Kalau madu hutan kita sering lihat apa rasa rambutan, Ya. rasa apa kaliandra Lengkeng, gitu. atau Itu kan lengkeng. tergantung ininya ya. Iya, itu Atau dominan. rasa ya. mahoni ya pahit. Iya, itu dominan ya. Nah, kalau Madu jenis hitam. madu trigona seperti ini, walaupun di situ banyak, misalkan dominan di situ hanya satu apa? Jenis. Satu jenis bunga. Satu jenis bunga. Itu rasa Tetap asam. tetap seperti itu. Hmm, Itu tetap keunikannya, khasnya. tetap khas. Artinya kan Ya. Khasnya berarti asam ya. Iya. pakannya berbagai jenis itu nggak mempengaruhi terhadap Iya, iya. apa kualitas Betul, atau iya. Rasa ya beda. Tapi kalau dari sisi ininya produktivitasnya sama saja atau misalkan makin banyak kalau dikasih pakan jenis-jenis tadi AMP gitu. Betul. Nah, kalau dari hasil produksi semakin banyak ya
sama sih ya, seperti apa ya kita. Artinya gini, semakin banyak yang dihasilkan, artinya semakin banyak yang dia ambil, semakin banyak hasil. Artinya Oh kalau ya, di ya, ya. sekitar itu banyak cadangan cadangan makanannya. makan, artinya biasanya yang kita mungkin ya, biasanya yang 2 bulan kita baru bisa panen, mungkin 1 bulan udah Sudah kita bisa bisa. panen. Itu aja. Nah, ini belum bicara waktu tadi. Ah, Jadi mulai pada dari saat pecah. pecah, mulai dari pecah Ah, sampai panen rutin stabil di produksinya itu berapa lama itu? Kan biasanya nggak langsung banyak kan? Mungkin kan sedikit-sedikit dulu, belajar dulu. atau panen pertama kapan itu? Panen pertama dulu. Begini. Dari pecah itu. Kalau dari pecah memang agak lama ya. Oh, lama ya? Iya, Oh, lama agak ya? lama. Ini bisa makan waktu 6 bulan atau 6 setahun. bulan. 6 bulan sampai setahun. Setahun. Lumayan Kalau ya, dari lama pecah ya, kalau dari pecah karena Ya harus apa? sabar juga berarti kan. Atau jangan-jangan nggak dikasih pakan itu. Nah, enggak. Karena apa? Karena mungkin ya mereka harus membangun dulu kekuatan. koloninya ya. Membangun koloni. Ya. Dia apa? Netas dulu, memperbanyak koloninya dulu, seperti itu. Belum lagi kalau misalkan tadi caltunya belum netas, nah itu proses penetasan caltu dulu. Karena kalau nggak ada ratu di dalam kotak itu nggak akan jadi madu. Nah berarti maksudnya gini, efektif itu berarti lebih baik mindahin ratu yang sudah ada ya, daripada harus nunggu yang tadi telur Ya, itu. gimana kemungkinannya itu? Kemungkinannya lebih cepat atau ini lebih cepat mana? Kalau kita bicara di budidaya itu sebenarnya apa ya, lebih cepat ini sih sebenarnya, lebih cepat apa? Karena ini banyak ya di masyarakat ya, seperti ya contohnya misalkan masyarakat di sekitar sana. Di Rumpin lah. Rumpin. Ya, Nah ini kan banyak nih ya dari hutan-hutan asli. Apa yang masih di bambu, ori, yang log ori di Iya. bambu. Itu kalau kita hitung daripada kita pecah koloni, nah itu lebih cepat dari log ori itu kita pindahkan untuk hasil ya, untuk menghitung Oh, hasil. jadi koloninya dari yang asli. Dari yang asli, karena apa ya? Karena udah lengkap lah, di situ udah ada propolis, udah ada polen, Oh, udah ada artinya ratu. gini. Artinya pada saat kita nemukan tewel ya, trigona itu di satu, misalnya di bambu ya, di kebun apa gitu. Jadi dipindahinnya itu satu koloni itu baru Satu masukin koloni. ke kotak. Betul. Oh, Di situ udah itu lebih cepat. Lebih cepat. Ya iya, tinggal panen doang. Ya itu, kalau pengalaman saya apa mecah atau nyeplit itu ya, ya itu secepatnya pun 6 bulan itu baru stabil. belajar. Baru stabil ya. Baru stabil atau stabil baru aja. belajar? Baru stabil itu. Baru stabil. Baru Berapa mulai banyak ya koloninya. Iya, nunggu seperti Kalau itu. dari ukuran yang tadi stabilnya itu di berapa mili gitu kalau panen? Stabilnya itu satu kotak itu bisa dari 300 dibagi 4 biasanya ya kalau saya. 300 mili? 300 mili itu kita dari 4 kotak. Artinya 300 mili dari 4 kotak. Berarti artinya satu kotak di 80 mili. 75 ya, 75 mili ya. Oke. Itu dalam waktu berapa lama? Misalnya kalau dia udah stabil itu, misalnya panen pertama, panen berikutnya? Panen berikutnya biasanya kita lihat 1 bulan misalkan. Satu bulan Sekali kita lihat seperti apa perkembangannya. Oh, jadi dicek itu ya. Kalau kira-kira ini udah banyak. Udah banyak nih, udah siap kita ambil. Nah, baru kita ambil. Oh, tapi selangnya itu kurang lebih mungkin 1 bulan. 1 bulan ya. Iya, 1 bulan. Karena artinya apa? Kita istilahnya habis merusak. Oh, kan memang ini dipecah-pecah ya, disedot. Jadi dia memperbaiki dulu atau segala macam. Benar. Kadang-kadang si lebahnya itu juga ada yang tersedot masuk. Ya. Itu seperti itu sih. Oke. Nah, itu Kang Encek. Nah, kan Kang Encek ini pengelola KHDTK tadi itu. Nah, untuk budidaya sendiri kan kalau di kantor ini kan jadi percontohan ya. Betul. Nah, untuk di masyarakat sendiri gimana perkembangannya selama ini Kang Encek perhatikan? Nah, kalau di masyarakat kebetulan setelah saya senang, saya suka terhadap
budidaya lebah trigona tanpa sengat ini. Jadi master ya. Jadi, saya jadi pelatih ya. Pernah ngajak ke masyarakat, Iya, ngajak ke masyarakat untuk membudidaya lebah trigona seperti ini. Saya ceritakan madu yang apa artinya, bisa dibilang ini itu usaha untuk orang malas sih sebenarnya. Iya. Jadi untuk orang malas. Iya benar ya. Karena kayaknya apa ya? tertarik juga saya. Perawatannya nggak intensif ya. Artinya kita punya kotak, simpen, sudah kita lihat aja nanti. Kita misalnya mencatat. Iya. Di Januari kita menyimpan, nanti Februari baru kita lihat. Artinya apa? Kalau kita punya aktivitas sehari-hari yang seperti ke kantor atau kemana, artinya nggak terganggu. Iya. Nah itu saya bilang budidaya orang malas. Tapi mungkin posisinya pada saat, nah kalau misalnya gini, kan saat memantau itu apa sih yang dipantau? Karena kan gini, kalau memang itu dibiarkan kan mungkin juga itu yang bisa menjadi penyebab kegagalan kan. Ya, tadi kayak predator. Selain predator tadi ya, apalagi itu penyebab kegagalannya kalau misalnya apa kena air hujan atau kena rayap. apa gitu. Rayap atau apa? Sebenarnya kalau pernah sih memang saya menemukan dari sekian puluh kotak ada, begitu saya lihat kok ini pada nggak ada gitu kan, telur nggak ada, yang ada madu kering. Gitu. Setelah saya perhatikan kenapa ini kegagalannya seperti ini, ternyata si koloni ini belum terlalu kuat, masih lemah. Masih lemah untuk kita pindahkan. Untuk kita pindah, artinya dia belum sanggup atau belum kuat untuk membangun satu kerajaan lah seperti itu. Banyak yang saya temukan seperti itu kegagalannya. Jadi koloninya mati gitu. Atau mudah diserang, misalkan cicak. Cicak juga ya. Karena cicak kalau kita perhatikan itu selalu standby dia di pintu. Iya. Untuk antisipasinya gimana itu Kang? Sebenarnya gini, kalau si lebah itu sudah kuat, artinya mereka sudah memasang kekuatan lah, entah itu di pintu menggunakan propolis ya, perlindungan diri itu sebenarnya nggak bisa cicak itu, nggak bisa, apalagi semut ya, paling hanya mendekati pintu, udah menjauh lagi. Kalau cicak memang ada sih, ada 1-2 cicak yang mungkin apa ya, mungkin dia tahu juga ini koloni masih lemah atau apa seperti itu. Nah dia tunggu terus tuh di pintu, di pintu keluar masuknya. Nah, pernah ada yang kalau saya perhatikan makannya itu unik juga cicak tuh. Udah kenyang. Nah, terus nanti datang lagi ngambil lagi. Kan sebenarnya itu sebenarnya didokumentasi ya. Maksudnya salah satu faktor kegagalan. Itu aja sih sebenarnya. Itu hama ya. Tapi kalau dari faktor lain nggak ada lagi selain hama itu ya. Sebenarnya apa ya? Kalau dari hal lain nggak ada sih. Karena terpantau terus ya sama kita. Kalau misalnya kekurangan pakan, kalau di beberapa tempat kan ada yang dikasih juga apa namanya? Pakan tambahan, gula tambahan dari kita. Itu ada ini enggak kalau di Trigona? Simulasi ya, seperti simulasi pakan seperti itu. Biasanya orang mengasih cairan gula ke daun-daun seperti itu. Itu memang biasanya dilakukan pada saat di situ tidak ada pakan sama sekali. Oh gitu. Itu aja sih. Kalau masih kelihatan ada bunga ya nggak perlu ya. Terus di rumah tetangga atau agak jauh sana masih ada bunga-bunga, itu masih bisa bertahan untuk kehidupan. Nah, Kang Encek, tadi katanya kalau misalkan ketersediaan pakan tadi. Nah kalau misalkan tadi kekurangan, nah itu sebenarnya ada nggak sih daya jangkaunya gitu? Misalkan tadi tetangga masih ada bunga, berarti artinya kan jauh tuh. Betul. Untuk secara rinci saya belum memperhatikan berapa sih jarak daya jangkaunya ya. Daya jangkau untuk mencari pakan. Kalau pada saat itu di sekitar tidak ada pakan. Tidak ada bunga. Tapi saya pernah baca hasil penelitian
Ada di jurnal gitu di ya. jurnal apa itu ya, Iya, iya. saya pernah baca itu jarak untuk menempuh mencari pakan itu 2 kilometer ternyata. Oh, 2 kilometer. Sangat jauh. Sangat jauh ya. Artinya kalau kita membudidayakan di perumahan, artinya perumahan itu kan seputar Rapat itu ya. rapat Iya. ya dengan rumah. Artinya kalau jarak dari perumahan ke sana masih ada 2 kilo ya itu Iya. kita masih bisa lah. Iya. Bro. Masih bisa. Hanya mungkin hasilnya itu yang kurang Betul betul. produktif. Artinya aturan kita 1 bulan sudah panen. Nah ini Iya ya. saja Jadi banyak. 2 atau 3 bulan baru. Jadi kalau terlalu jauh juga, jadi si lebahnya itu kan Butuh madu energi. itu kan cadangan energi mereka ya. Jadi Apalagi- bukan disimpan tapi Bukan dipakai disimpan, sama dia. Apalagi pada saat dia keluar terus tiba-tiba ada hujan. Oh, gitu kan. iya, iya. Lebih baik pindah rumah ya kan. Iya, iya, Itu kan tertunda kan? Iya Iya, benar-benar. iya. Tertunda. Lebih baik pindah rumah yang dekat kan. Nggak bisa pulang langsung. Nggak bisa pulang langsung. Kalau gini, ini mungkin menginjak ke ekonominya ini. Iya, 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 ekonomi. Kaitan ekonominya. Sebenarnya kalau dari pengalaman Kang Cek ya, beberapa kali panen, beberapa kali memelihara stuf gitu ya. Itu yang layaknya itu berapa stuf itu? Yang kira-kira, tapi memang ini ya bukan bukan jadi mata pencaharian utama kan, jadi mata pencaharian sampingan kan. Tapi kalau dilihat dari segi ekonomi, kira-kira ya ini tuh sebenarnya bisa nih jadi mata pencaharian sampingan gitu, selain karena tadi suka ya. Kira-kira memungkinkan berapa kalau misalnya per orang itu harus pelihara gitu. Nah, Kalau atau untuk masyarakat lah, ya, kayaknya ya, sudah kelihatan yang tuh. yang dari Masyarakat pengalaman yang- Kang Cek tuh di masyarakat. Nah, sebenarnya kalau budidaya setelah saya tahu ya, Nah, semakin banyak sebenarnya Semakin menguntungkan gitu. menguntungkan. Oh, iya, iya. Artinya apa? Heeh. Jenis madu ini kan kita hanya bermodal, katakanlah modal awal lah kita 100 kotak misalkan. Iya. Itu kalau kita mau khusus mengambil dari madunya aja, itu kan kita artinya menjual madu aja tuh ya. Ya, Ya, ya. produknya madu gitu. Madu. Ah. Nah, tapi kalau kita menunda untuk pemanenan, tapi kita untuk memperbanyak koloni atau kotak, bisa aja. Oh, Kita jadi pecah. dua sisi ya. Jadi Oh, dalam iya, iya, satu iya. tahun kita punya modal awal misalkan 100 kotak. Nah, itu di tahun kedua kita bisa punya sampai 2 kali lipat 200 2 kali kotak. lipat. 200 kotak, Iya, tapi seperti kita itu. nggak panen Nggak madu. Panen dulu. Oh, iya. Itu. Oh iya, bisa juga dua Artinya, strategi gitu ya. Iya, artinya apa? Kalau masyarakat membudidayakan madu seperti ini, sebenarnya ini bukan apa ya, semacam jadi sampingan sebenarnya ya. Iya, iya. Jadi penghasilan pokok lah. Oh bisa juga ya, Bisa juga, masalah pokok iya. ya, karena itu sudah layak ya. Hanya memang di masyarakat itu terkendala apa ya? Kalau kita stok banyak mungkin pemasarannya. Pemasarannya. Tuh. Oke, iya ya. Jadi yang saya tahu sekarang tuh hanya pemasaran tuh hanya lokal aja ya, artinya Oh iya ya, lewat. teman Iya. atau lewat ini, artinya belum keluar lah ya, Iya, iya. belum ada konsumen yang tetap. Ya. Ya ya. itu. Jadi masih dari ya daya jangkaunya masih di seputaran kita lah gitu Betul, ya. masih itu aja sih. Oke. Nah, tadi kalau misalkan awal 100 yang selama ini Kang Encek dampingi nih di masa-masa sekitar KHDTK, untuk mengawali mereka itu seperti apa? Apakah tadi dengan stimulan tadi dikasih 100 kotak oleh kantor ya? Maksudnya ini kan untuk pengelola KHDTK juga kan untuk ini. Nah, apakah seperti itu ataukah masyarakat secara swadaya gitu dibimbing untuk bisa mandiri? Jadi begini, susah juga ya kita untuk mengajak masyarakat itu sebenarnya susah. Artinya Iya. apa ya? Kalau kita mengajak begitu saja, mereka Tanpa itu belum, ada ini ya? mereka itu apa sih kan gitu? Iya, Iya. iya, iya. Apa sih hasilnya seperti apa sih Allah yang Karena gitu? nggak langsung ya. Betul. Apalagi Apalagi langsung dapet ya. apalagi kebanyakan masyarakat di sini apa ya? Artinya dia kerja pagi, sore. Udah dapat Sudah uang. dapat uang. iya, Nah, iya. itu seperti yang susah. Iya, iya. Nah, saya waktu mensiasatinya seperti ini.
Nah, ngawalinya gimana tuh? Ngawalinya, saya di rumah itu nyimpen beberapa kotak dulu. Ya, jadi contoh ya. Contoh, Nah, saya ajak masyarakat, bikin yuk, ya, tadi bikin kotak sendiri ya. betul. Saya lihat videonya di Pak Waktu Oek. Iya, iya. bagaimana supaya masyarakat tertarik, saya ajak dulu ke rumah waktu panen. Nah ini, yuk kita panen madu. Panen madu, dapatlah seperti ini, beberapa botol, saya kemas, saya kasih label seperti itu. Nah ini saya jelaskan ke masyarakat, saya jual ini biasanya 100 atau 150.000 per botol. Itu Ukuran dari 250 mili. 300. Oh, 350. Itu dari satu botol. Coba kalau misalkan kalian punya 10 botol dalam 1 bulan itu udah 1,5 juta ya. 1,5 juta. Itu kan iseng aja kan. Iya, iya. Nah seperti itu ada sebagian masyarakat yang tertarik, ya. ada yang cuek juga sih memang. Iya, wajar itu. Iya. Kebetulan pada tahun 2022 itu ada program desa mengeluarkan bantuan Dana desa ketahanan pangan. Oh, ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Dari pemerintah mana itu? Dari pemerintah desa. Ketahanan pangan yang anggarannya itu untuk ketahanan pangan. Nah, saya kebetulan RT setempat itu ketua RT-nya. Ketua RT-nya konsultasi ke saya. Maksudnya bukan Kang Dede yang bukan. Saya ini pendamping RT lah. Kirain Jadi, ketua RT sekarang. Konsultasi ke saya ada uang untuk anggaran ini. Baiknya digunakan apa? Seperti itu. Nah, karena ini anggaran untuk ketahanan pangan, artinya jalurnya itu harus semacam ketahanan pangan itu? Ya harus bentuk pangan lah. Pangan kan artinya harus yang bisa untuk konsumsi. Betul. Kalau kita ternak domba atau kambing, artinya kita harus memikirkan siapa hari ini yang cari pakan, siapa besok yang ini seperti itunya. Kemudian di mana lahannya? Betul, ya? di mana lahannya. Terus ada lagi kalau kita ke pertanian misalkan bercocok tanam, siapa nanti? Pokoknya dengan perhitungan itu nggak masuk. Nah, inilah salah satunya. Saya kasih masukan bagaimana kalau kita budidaya lebah madu trigona. Nah seperti itu, karena ini kita beli udah simpan, kita tinggal kontrol aja. Kapan waktu panen kan seperti itu. Nah alhamdulillah waktu itu dengan masyarakat oke, cocok, setuju. Nah kita beli, kita bentuk kelompok tani hutan Lio Makmur. Lio Makmur. Terus itu di salah satu ini ya, maksudnya ya bentukan baru, terus langsung di bawah nanti binaan dari BPLHK Bogor ya untuk mendapatkan pendampingan. Betul. Kebetulan saya juga sering mendampingi juga seperti itu. Nah itu tadi Kang Cek, menarik ini, saya kelompok tani hutan ya. Berarti satu kelompok tani hutan itu sudah saat ini budidaya semua ya atau ini? Jadi untuk ada beberapa orang yang artinya tadi yang saya jelaskan ada sebagian orang yang tertarik, ada yang bukan hanya lebah madu, ada yang yang minatnya di bidang lain ya selain itu. Ya. Kelompok yang kemarin sih budidaya lebah lebah madu ya. Maksudnya dari kelompok itu ada berapa ya? Jumlah 15 orang. 15 orang, ada ketua, anggota segala macam. Nah, KTH yang saya bentuk ini baru ada 3 orang yang membudidayakan. Hanya belum banyak. Itu pun hasil dari pecah, misalkan kita mecah yuk. Simpan di kotak barunya, disimpan di rumah. Satu orang seperti itu. Ini menarik Pak Ek. Saya ada hal yang tadi dari diskusi kita. Artinya memang penting ya bentuk kolaborasi ya. Ini kan dari kita yang punya kawasan KHDTK dengan masyarakat sekitar kawasan. Dengan masyarakat sekitar dan juga ini pemerintah daerah dalam hal ini desa. Pentingnya kolaborasi ya Kang Dedi ya. Artinya misalkan kita dari sisi skill kemampuan ada Kang Dedi, ada teman-teman penyuluh yang bisa melakukan bimbingan, kemudian bisa pendampingan. Nah ada dari pihak desa yang supporting dari sisi pendanaan gitu ya. Menarik itu. Dan memang dalam pembinaan juga kan kalau bisa
pihak mana saja yang Heeh. berkontribusi terhadap itu ya, kemajuan dari KTH gitu ya. Nah itu juga tadi Kang De, selain tadi terintegrasi ya, maksudnya selama ini kan pendampingan terus dilakukan ya. Betul. Dari 3 kelompok ini sudah dari sisi pemasaran masih tadi terbatas ya. Belum ada misalkan nanti Kang Deddy punya pikiran nih, sekali-kali kayaknya perlu diajak deh kemana untuk pemasarannya gimana sih gitu. Pernah nggak ini? Kalau arah ke pemasaran sebenarnya gini, kebetulan masyarakat yang sekitar tidak jauh sih dengan kantor kita ini ya. Artinya kadang penyuluh itu punya kegiatan semacam pemasaran produk artinya apa? Produk sekitar hutan. Produk sekitar hutan seperti itu. Kadang-kadang suka diundang tuh. Nah, Ya, saya pameran gitu ya. hadirkan beberapa orang. Nah, baru setingkat itu aja sih saya. Dan itu mungkin karena stoknya juga nggak terlalu banyak ya. Betul. Belum Belum continue. Kemudian juga kalau misalnya masih habis di sekitar ini. Iya, betul. Kita luar biasa ya, maksudnya di sekitar aja. Kadang pernah kita kekurangan stok lah. Ya, itu juga berarti kan kalau begitu budidaya trigona ini potensial untuk dikembangkan ya. Iya. Dan maksudnya ada percontohan di kantor kita kan ada gitu. Ada, jadi orang ya. bisa deket gitu, nggak usah jauh-jauh gitu. Dan mungkin ya ini juga dari Sobat Semesta, ini Kang Deddy ini posisinya di KHDTK BPLHK Bogor. Ya mungkin bagi Sobat Semesta yang ingin konsultasi ya, betul. Boleh ya, belajar ya. Silakan, ya sharing sih ya. Sharing pengalaman ya. Tukar ilmu pengalaman. Ya, mau datang ke sini, boleh. Mau ke rumah, boleh. Ya, nanti mungkin bagi yang mungkin kalau yang Bogor dan sekitarnya bisa langsung ke sini ya, ke BPLHK, mungkin cari kontaknya Kang Encek ya. Kang Deddy Encek. Penting Pak, Sobat Semesta dan Sobat Pelatihan. Tentunya ini kan kita sharing pengalaman ya. Bisa jadi teman-teman atau pemirsa juga memiliki pengalaman yang tentunya kita juga berharap kita bisa sharing ya. Artinya kalau tadi kan pengalaman dari Kang Encek tuh. Mungkin dari pengalaman yang lain, ternyata ada teknik lain. Ada teknik lain gitu. Atau mana yang lebih efektif, terus produktivitasnya juga lebih tinggi. Jadi saling bertukar ya. Saling bertukar. Atau mungkin tadi model kolaborasinya bisa juga melibatkan dari pihak lain gitu selain desa. Ya. Nah Kang Deddy, tadi kan sudah sampai ke pemasaran. Nah selama ini pernah nggak dicatat kira-kira berapa duit sih? Oh iya. Gini, kebetulan kelompok saya, biar menarik gitu kalau kelompok yang saya dampingi ya, kebetulan pernah diikutkan kegiatan yang namanya nilai transaksi ekonomi. NTE. Dari catatannya itu ada ya. Gimana tuh? Dari sejak itu awalnya belum tercatat, artinya baru gini. Kita jual 1 atau 2 botol, udah masuk catat aja. Hari ini dapat 2 botol, nah seperti itulah. Nah setelah ada NTE kemarin, nilai transaksi ekonomi, nah agak sedikit rapih dan bervariasi lah. Misalkan dari kotak 1 misalkan ya, bulan ini panen menghasilkan lebih segini. Detail ya. Lebih detail lagi ya. Jadi nggak kayak kasar, pokoknya hasil sekian, tapi ini sudah mulai bagus itu. Artinya sudah termanage itu. Dan itu juga bisa dijadikan sebagai database ya. Artinya trennya itu gimana gitu ya. Katakanlah gini, 1 kotak itu bisa umurnya sampai berapa kali panen? Kalau 1 kotak dari awal pecah koloni bisa sampai yang sudah di ini aja, yang sudah tercatat. Kalau ini kan ada di 1 musim itu 1 bulan sekali panen, ada juga yang 3 bulan baru kita panen, ada seperti itu sih catatan di catatan itu. Jadi artinya nggak bisa ditentukan dalam 1 bulan kotak, misalkan kita kasih nomor kotak nomor 1 ini, pada saat bulan Januari kita panen, belum tentu bulan April panen lagi. Oh iya. Nah itu yang kita tadi di belakang bilang tergantung dari vegetasi musim, ketersediaan pakannya itu. Oke. Tapi ada kemungkinan nggak 1 kotak itu
nggak produksi lagi? Belum pernah mengalami ya? Sepertinya belum sih. Oh belum, masih Ya, jadi artinya walaupun hanya sedikit. berapa mili ya Hah? Tetap itu ada tetap produksinya. ada ya? produksinya. Oh iya, iya. Nah, Kang Encek, selama ini dari tadi ya kelompok KTH, terus nanti dari kantor, terus kemudian dari Kang Encek sendiri yang sudah mempraktekkan juga di rumah, pernah nggak melakukan pengamatan, misalkan nih, kan bisa juga ya untuk perbaikan segala macam. Pernah nggak melakukan pengamatan? Oh teman-teman di sini seperti ini, oh di kantor seperti ini, oh yang di rumah yang saya ini seperti ini. Pernah nggak ini? Sebenarnya apa ya? Kalau nggak rumit sih. Iya, Artinya iya. artinya gini. Sederhana ya. Sederhana. Artinya di sini katakanlah ini guru kita ya. Iya, artinya guru. Di kantor ya. Di kantor. Dengan seperti itu aja bisa udah menghasilkan. Ya. Udah kita ikutin aja seperti itu. Kalau untuk ke arah situ ya nggak ada artinya variasi harus A. Ada B, perlakuan C, A, B, C. Saya pikir tadi ini misalkan dicoba sekian di tempat teduh, sekian di tempat sekian ini. Nanti kira-kira mana sih produktivitas yang tinggi gitu. Mungkin kalau ininya coba kita dalam kotak kita kasih kasur misalkan. biar kerasa biar nyaman, nyaman kan. Seperti itu. Iya. Oke, tadi sudah sampai ke pemasaran, apalagi ya? Nah, ini harapan nih kayaknya. Harapan ke depan. Oh ya, kalau cerita bicara harapan ya, harapannya ya apa ya? Rumpin ini menjadikan sentral penghasil madu Trigona, itu harapan saya. Trigona Levisep ya? Trigona Levisep. Oh, semua Trigona ya? Nanti bisa mengikuti Trigona Itama, Levisep, Biroi, kan seperti itu. Jadi harapan punya saya kesana. icon ya, maksudnya di Rumpin dari sisi ini. Luar biasa nih. Tentunya ini kan ya memang harus dari semua pihak ya. Karena kalau misalnya satu kecamatan ya mungkin kan itu harus punya visi yang sama terkait pengembangan ini. Dan nanti kalau sudah banyak kemana pemasarannya sudah harus jelas juga ya. Karena itu apa ya, pemasaran itu sebenarnya disitulah artinya kita produksi banyak, tapi kemana jualnya kan bingung. Artinya nantinya masyarakat kembali tidak bersemangat. Kita udah bicara masalah ini ya, kemarin pemasaran di media sosial ya. Cuman kita belum ini ya. Oh iya. Kayaknya perlu deh. Perlu itu. Perlu kita coba apa harus TikTok live gitu. Iya, TikTok. Dagang madu. Iya benar. Kemarin itu saya lihat. Bahkan dia sampai lihat lebahnya itu di sampingnya dia gitu sambil live. Boleh. Jadi misalkan dijadwalin gitu ya. Misalkan sehari di jam berapa langsung TikTok live di KTH kelompok ini. Kayaknya seru juga tuh. Kalau nanti produksinya sudah melimpah gitu ya. Melimpah dan selalu ada stok lah. Selalu ada. Kalau ini kan sementara ada yang pesan sekian botol, kesananya habis kan gitu. Nah, pernah nggak Kang Encek nih? Mungkin nggak tahu terakhir atau ini nih. Kang Encek, misalkan tadi ada nggak kalau makanan kan ada kadaluarsa tuh. Artinya kalau pemasarannya terkendala, nah madu-madu yang penyimpanannya seperti apa tuh? Nah, iya penting ini. Artinya apa? Biar masyarakat atau konsumen juga tahu ya. Setahu saya madu itu tidak ada yang namanya kadaluarsa ya. Setahu saya kalau dalam baru jarak jangka 1 tahun ya. 1 tahun. Ya. Artinya saya pernah menyimpan dalam 1 tahun tuh masih normal utuh, masih tidak berubah lah. Tempat penyimpanannya di mana? Di kulkas atau di suhu ruangan biasa? Di suhu ruangan aja, yang ruangan itu artinya bersih ya, tidak panas atau tidak lembab terlalu juga, lembab ya. Asal gini aja, waktu kita panennya itu steril aja. Artinya tangan kita harus diperhatikan kebersihannya, sarung tangan atau apa seperti itu aja sih. Kalau ada campuran juga, campuran mungkin kita kena air masker atau ruangan pun tertutup gitu kan, nggak ada. Itu sih. Iya. Mungkin cukup ini. Cukup. Mas Abid ini alhamdulillah udah banyak yang kita perbincangkan ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita
pada saat panen atau apa kita live juga ya. Live juga, boleh. Untuk Boleh, boleh. Kayaknya artinya sekali-kali kita bikin live deh. Kan kita pernah live sekali tuh ya waktu ya, Wana Era Jaya. untuk panen kita live ya. Kita live kayaknya. Terus cara pengemasannya live juga ya, Atau sambil bila juga. perlu langsung nanti kita ke KTH-nya. Oh, iya, iya. Mantap, Oke. Kan mantap. jaraknya Iya, iya. nggak terlalu Oke. jauh nih Ya, ya. oke, Kang siap, Olik, siap, Kang siap. Adit, ya. Ya, Ya, siap. baik. Sobat semesta sekalian, kita sudah banyak memperbincangkan tadi terkait dengan budidaya trigona bersama Kang Dedi Incek ya. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh Kang Dedi Incek menjadi bahan informasi yang bisa diaplikasikan ya. Kalau misalnya nanti ada hal yang perlu dipertanyakan dari apa yang sudah dilakukan Kang Cek, nanti bisa tulis di kolom komentar ya, Ya. di bawah. Atau bisa jadi beda caranya nih. Beda Tulis caranya aja. boleh juga Itu dikomentari ilmu ya. juga. Nanti kita saling share, tukar informasi di situ. Ya. Jangan lupa subscribe di channel kami ya, untuk jangan sampai kelewatan terkait dengan hal-hal yang menarik lagi setelah video ini. Mantap. Mudah-mudahan kesempatan lain lebih menarik lagi konten-kontennya ya. Tetap semangat kita, Tetap Mas. semangat ya. Bismillah. Sampai ketemu di episode berikutnya. Oke. Terima kasih. Salam semangat. Sehat Assalamualaikum selalu, warahmatullahi bahagia. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.